Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman kasiran kasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman kasiran kasira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tajuk perbincangan pedoman hidup dan hukum hakam, halaman 201 ayat 1 hingga 7 surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma'idzin khashi'ah 'amilatun na'sibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Pada hari itu wajah orang-orang kafir tunduk terhina. Mereka kerja berat melelahkan. Mereka masuk neraka yang amat panas. Diberi minum dari mata air panas menggelegak. Makanan mereka hanyalah buah pokok yang berduri. Tak menggemukkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat-ayat di atas menjelaskan perkara berikut menurut keterangan Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah. Hari kiamat itu adalah hari yang amat menggerunkan, menakutkan. Manusia pada hari itu mengalami rasa takut dan huru-hara yang dahsyat karena malapetaka ini. Semua orang ketakutan di sana. Itu maksudnya. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu menjadi pudar terhina disebabkan oleh azab sambil tunduk menanti siksaan. Sesungguhnya mereka itu ketika hidup di dunia bertungkus lumus beramal sehingga letih karena mereka sedar bahwa di akhirat bukanlah tempat untuk beramal lagi. Di dunia mereka juga bekerja keras. Dalam kesesatan mereka ternyata sia-sia semuanya. Contoh kumpulan ini ialah para penyembah berhala, sami-sami, pemuka-pemuka agama, Buddha, paderi, dan seumpamanya. Ketika hari kiamat wajah mereka akan tunduk gemetar di hadapan Allah. Tidak ada satu apapun amalan mereka yang memberi manfaat di akhirat. Justru amalan mereka bukan dilaksanakan atas asas agama yang suci atau berpaksikan tauhid yang tulus sempurna kepada Allah. Amal mereka sia-sia karena mereka syirik, karena mereka kufur. Rupanya hasil kerja keras mereka di dunia itu sia-sia semuanya. Sesungguhnya Allah tidak menerima apa amalan melainkan yang ikhlas, yang ditunjukkan kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Kahfi. Ini sangat patut kita pedomani untuk kita beramal ikhlas kepada Allah. Di penghujung surah ada diceritakan di sana, Qul hal unabbi'ukum. Qul au unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ayat 103 sampai 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, halaman 304. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sadaqallahul azim. Nas'allahu al-'afwa wal afiyah. Ayat 103 sampai 106. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, jelaskanlah kepada manusia, maukah kalian semua aku ceritakan tentang orang yang rugi amalnya, orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu mereka yang kehidupannya di dunia sesat, tak betul, mereka menduganya betul. Nah, ini masalahnya ya. Subhanallah, subhanallah. Orang tuh perjalanannya tidak betul, tapi dia menganggap betul. Jadi apa maknanya? Kalau dia menganggap perjalanannya betul padahal tidak betul, dia akan berterusan dalam kesesatannya. Karena dia tidak menyangka dirinya sesat. Yang akan berubah dari kesesatan orang yang melihat dirinya tak betul, lalu dia ingin membetulkan perjalanannya. Ini orang tertipu ya. Ini orang tertipu nih. Maukah kami ceritakan orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang yang masa hidup dunia perjalanan hidupnya sesat, tapi mereka menyangka dirinya betul. Itulah mereka yang kafir terhadap ayat Allah, terhadap pertemuan dengan Allah. Maka amal mereka sia-sia semuanya. Tidak ada nilainya nanti di akhirat. Malah balasan mereka adalah Jahannam, neraka Jahannam, dengan sebab kekufuran mereka dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah diperolok-olokkan, dipermain-mainkan. Subhanallah. Kalau mau selamat macam mana? Mau selamat, perhatikan ayat kalamullah, perhatikanlah pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tempat orang kafir ini adalah dalam neraka yang sangat dahsyat kepanasannya. Minumannya adalah dari sumber air yang panas. Itu ayat 5 atau surah Al-Ghasyiyah ya. Yaitu mata air yang mendidih, panas. Makanan mereka pula adalah dari'. Makanannya dari' yang tidak mengenyangkan dan tidak juga mengatasi kelaparan. Ibnu Abbas mengatakan ad-dari' ialah suatu benda yang terdapat di dalam neraka berupa duri. Lebih pahit dari jadam dan lebih busuk dari bangkai dan lebih panas dari api. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Menurut ulama, neraka mempunyai 3 tingkat. Neraka mempunyai tingkat-tingkat, maaf ya. Menurut ulama, neraka mempunyai tingkat-tingkat, kedudukan penghuninya berbeza mengikut tingkat masing-masing. Ada yang diperuntukkan untuk makanan zakum, ada pula yang diperuntukkan untuk makanan ghislin, ada pula yang diperuntukkan untuk makanan ad-dari'. Ada yang diberi minuman hamim, ada juga meminum minuman lain yang lebih dahsyat. Firman Allah yang bermaksud tentang minuman ini terdapat juga dalam surah Hijr ayat 44. Kewujudan tumbuh-tumbuhan di dalam neraka ini bukanlah sesuatu yang pelik atau aneh dalam kudrat iradat Allah. Jangan pula heran kenapa ada di sana tumbuhan. Jangan heran, itu kekuasaan Allah. Justru itu tidak pelik, tidak aneh. Di samping jasad manusia ada kalajengking, ada ular dan lain-lain sebagainya ada di sana. Nauzubillah. Para ahli tafsir menyatakan apabila turun ayat nomor 5 dan 6, laisa lahum ta'amun illa min dhari',
Bila turun ayat ini, orang-orang musyrik berkata dengan nada ejekan, unta-unta kami gemuk dengan memakan tarik. Lantas selepas itu turunlah ayat tersebut, yaitu ayat nomor 7. Ayat nomor 7 yang mengatakan, la yusmin wa la yughni min ju'. Bahwa makanan tarik itu tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan, malah menyiksa. Yang menjelaskan bahwa makanan tersebut tidak memberi apa-apa manfaat dari segi fisikal, tidak mengenyangkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa makanan ahli neraka itu bukanlah makanan manusia, tetapi dari jenis duri yang dimakan oleh unta ketika masih hijau. Kalau masih hijau masih dimakan unta. Apabila sudah kering, unta pun tidak mau memamahnya karena ia menjadi racun yang membunuh. Subhanallah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menyanggah kata-kata mereka bahwa dari itu mengenyangkan. Secara kesimpulannya, kata Prof. Wahbah Zuhaili, kesimpulannya penjelasan mengenai keadaan neraka seperti yang telah disebutkan mendorong manusia supaya menjauhkan diri daripadanya. Itu tujuannya, ya. Begitu juga ia menggalakkan manusia supaya menghindarkan diri dari faktor-faktor yang menjerumuskan mereka ke dalam azab ini. Sama ada karena akidah yang menyeleweng atau amalan yang sia-sia. Itulah tujuannya kenapa dikemukakan di sini tentang azab ahlun nar. Supaya kita menjauhkan diri, menjaga keluarga. Seperti yang disebutkan dalam surah lain, qu anfusakum wa ahlikum nara, katanya. Jagalah diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Sebenarnya tidak ada akidah yang sahih melainkan adalah ajaran tauhid serta beriman kepada Al-Quran dan mengimani Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang diterima Allah, hanyalah yang bertepatan dengan ajaran Islam. Saya tidak menegaskan perkara ini karena saya Muslim, tetapi semata-mata karena ini adalah rumusan dari dalil yang sah. Kata Prof. Wahbah Zuhaili, bukan karena dia Muslim, katanya. Inilah alasannya daripada berdasarkan pada dalil-dalil yang sah bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam. Yang lain itu semuanya sesat dan sia-sia belaka. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, ya. Patut kita baca surah Al-Ghasyiyah ini seperti yang dibaca oleh muslimah yang sudah kita ceritakan berulang kali, bahwa dibacanya ayat pertama berulang kali sambil menangis, sambil berdoa, sambil memikirkan betapa dahsyatnya azab hari kiamat itu, dengan tangisannya yang didasari atas dasar tadabbur Al-Quran. Dengan itu dia mudah-mudahan dosanya hanyut, ya, seperti yang dijanjikan dalam hadis Nabi. Katanya, warajulun zakarallah khalian fafadul ainah, orang itu berzikir kepada Allah waktu bersunyi diri lalu dia menangis. Kata ulama lagi, orang yang tidak menangis di dunia ini akan menangis nanti di sana. Orang sudah menangis di sini tidak lagi menangis nanti di sana. Jadi alangkah baiknya kita perhatikan ayat 1 hingga ayat 7 surah Al-Ghasyiyah ini untuk merasakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beralih kepada ayat berikutnya, ayat 8 hingga ayat 16 tentang nikmat-nikmat orang beriman nanti di jannah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.